Bali ya. Kenapa gua kirimnya lewat base? Sekarang gua mau bikin konten kiriman lagi keluar pulau ya, karena memang kemitraan Latosome ini seluruh Indonesia ya. Kolam 2 ini betina, kolam 1 ini jantan. Kenapa dipisah-pisah? Biar peserta ini bisa beradaptasi dan cepat kawin gitu. Bentar lagi juga bakal jadi burayak nih ya. Packingannya seperti ini, kue, daun pisang, styrofoam, dan lanjut kemas dulu ya. Gas. Dan ini sudah sampai di Bali. Tentunya nanti ketika panen akan kita tampung, dan ketika ada kematian ada garansi kematian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue mau bikin konten pengiriman lagi, tentunya keluar pulau ya, karena memang kemitraan Latosome ini seluruh Indonesia ya. Kebetulan hari ini kita mengirim lagi ke Pulau Bali ya, kan ekspedisi via bus lagi nih, karena menurut gue via bus ini lebih lebih cepat dan lebih murah dan nggak terlalu ribet juga gitu. Nah sekarang gue mau ngambil indukannya dulu nih. Sekarang gue mau nyortir dulu. Yuk, ikutin. Kolam 2 ini betina biasa, kolam 1 ini jantan. Jadi untuk kolam ini dipisah-pisah lah gitu jantan dan jantannya. Biar apa dipisah-pisah? Biar nantinya itu lobsternya ini bisa beradaptasi sempurna dan akhirnya biar cepat kawin gitu. Ini gue mau ambil indukan betinanya dulu nih. Nah ini indukan betinanya. Ini indukan betina tuh. Ya ini indukan betina, ini indukan jantan, dan biasa packingannya seperti ini, mika kue. Terus kita pakai daun pisang ya untuk alasnya ya. Jangan lupa dehektar, styrofoam, dan es batu nanti di sana. Ya kita lanjut kemas dulu ya. Ya ini lobsternya udah kita satukan, tinggal kita packing ya, kita kemas menggunakan ini ya, seperti ini, mika dan daun pisang. Setelah itu kita hektar ya, seperti biasa. Pokoknya packingannya seperti ini terus lagi. Kita lanjut ya. Ini lobster udah kita siapkan. Oke, ini udah gua kemas. Lanjut kasih es batu, dan gua kayaknya mau ngasih bonus ini, indukan yang bertelur ya. Tapi mau gua cek dulu ntar di sini nih, di kolam terpal tuh. Ini belum gua rapihin sih, jadi nanti bakal gua rapihin. Dan ini mau gua cek dulu indukan yang bertelurnya. Setelah itu gua bonusin ke mitra gua yang di Bali. Ini tuh es batu nih 2. Terus ini lobsternya yang udah di packing. Terus nanti ini deh ambil yang bertelur nih, 2 atau 3 ekor lah kita bonusin. Kita packing dulu ya, kita kemas dulu di sini nih. Ini mau gua bonusin ya, yang bertelur. Lihat ini bentar lagi juga bakal jadi burayak nih. Bentar lagi juga bakal jadi burayak. Ini bakal gua kasih ke mitra gua yang di Bali. Ini sekitar 1 mingguan lagi nih. Sekitar 1 mingguan lagi bakal jadi burayak nih ya. Gua bonusin buat mitra gua yang di Bali. Kita packing, kita kemas ya dalam styrofoam box dan mika kue seperti ini. Mitra Latosome ini tetap bakal ada garansi kematian, mau dimanapun kalian berada, bahkan luar pulau gitu ya, bukan hanya di Karawang doang atau di Pulau Jawa, tapi di luar pulau pun berlaku, dan ada juga garansi kematiannya ya. Nah, ini bonus, ini bertelur kita tandakan. Setelah ini baru kita ke terminal ya. Kalau misalkan pengirimannya via udara, itu kan kalian harus punya surat karantina dan lain-lain gitu. Yang nggak ribet juga sih sebenarnya gitu kalau kalian pengen urus. Intinya kalau untuk bikin dokumen-dokumen seperti itu pun gratis gitu. Cuma kalau lewat via bus kita nggak perlu buat surat karantina, karena sudah bisa juga. Kita tulis dulu ya. Kenapa gua kirimnya lewat base? Karena menurut gua kalau via base ini
lebih apa ya, lebih murah dibandingkan via udara, tapi tergantung daerah kalian juga gitu. Maksudnya di daerah gue ini ada nggak nih bis ke pulau ini, bis ke pulau ini, nah gitulah. Jadi balik lagi ke daerah masing-masing gitu, ada nggak gitu ya akses atau rute busnya. Nah perbedaannya kalau misalkan pengiriman via bus, via udara atau ekspedisi lainnya, biaya dan ini sih, biaya dan apa namanya, jarak biaya dan waktu ya. Kalau misalkan kita ngirim ke Bali via bis itu kurang lebih sekitar 18 jam lah, 12 sampai 18 jam lah ya dari Karawang. Kalau via udara itu sekitar 1 jaman lah kurang lebih, atau 2 jam. Kalau ekspedisi kayak kargo-kargo gitulah ibaratnya ya, kayak Tiki atau lain-lain, itu kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari gitu kan. Dan kalau misalkan kita via Tiki luar pulau, kalau untuk hewan biasanya harus ada dokumen-dokumen gitu ya. Lebih baik kita pengiriman via udara gitu, sama aja gitu, ada dokumen-dokumennya gitu. Dan pembuatan dokumen kayak surat karantina dan lain-lain juga itu gratis ya, tanpa dipungut biaya. Cuman karena gue pengen via bus biar apa ya, bikin konten juga kan gitu, biar kalian tahu juga cara pengiriman via bus ke luar pulau itu seperti apa ya, seperti ini yang udah gue buat gitu. Dan ini pun sebenarnya packingan seperti ini tuh bisa tahan itu sekitar 3 atau sampai 5 hari sebenarnya nih. Cuman gue pengennya via bus aja lah biar lebih cepat, lebih murah gitu kan ya. Kalau via udara kan biayanya juga lumayan gitu ya, hitungannya per kilonya itu ya di atas 50.000 pastinya gitu kalau untuk pengiriman via udara. Dan juga harus ada surat karantinanya. Gue udah pernah kirim tuh via udara pengiriman ke Manado, kalian cek aja di konten gue sebelumnya. Oke, jadi gitu aja ya, gue sekarang mau ngirim ini ke terminal Kelari, ke apa namanya, full busnya. Setelah itu nanti bakal gue itu dibuatkan vlog, contohnya kayak video-video konten filmnya lah ya, yang pengiriman via pulau. Oke, itu aja, jangan lupa subscribe. Prepare nih pengiriman ke Bali ya, dan ini masih di Karawang. Ini sekitar jam 2 atau 3 sore nih, berangkat menuju Bali nih bisnya nih. Oke gas. Dan ini sudah sampai di Bali sekitar jam 10 pagi ya, atau jam 11 siang. Nah, karena estimasi sampainya harusnya malam, biasa ada delay dikit lah, yang penting lobsternya aman. Nah, ini di unboxing nih ya, mitra gue yang di Bali nih. Nah, sesuaikan dengan apa yang gue bikin video kemarin tuh, yang di packing. Nah, ini lobsternya pada sehat semua, kematiannya ada sekitar 2 ekor kalau nggak salah nih, sisanya hidup semua nih. Nah, ini yang di baskom terpisah itu ada 2 ekor yang bertelur nih, 2 ekor yang bertelur yang tadi gue bonusin. Dan ini farmnya ya, atau kolam mitra gue yang ada di Bali. Nah, ada beberapa kolam, kebetulan mitra gue ini repeat order ya, karena indukannya itu dia order 200 ekor indukan. Dan tentunya nanti ketika panen akan kita tampung, dan ketika ada kematian ada garansi kematian. Oke.